Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mukaromah dengan NPM 1931060097 dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi. Nah, kali ini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul The Relationship Between Social Support and Stress Coping of Clinical Twinship Who Do Not Live with Their Parents in Salemba, Indonesia, yang artinya hubungan dukungan sosial dengan stress coping kepanetraan klinik yang tidak tinggal bersama orang tua di Salemba, Indonesia, yang ditulis oleh Mariana, Siva Farhati, dan Dwiva Yulia. Tahun terbitnya yaitu 2020 dan dipublikasi oleh Universitas Persada Indonesia, YAI Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasannya nih. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari jurnal tersebut, yang berisi mahasiswa yang menjalani pendidikan kedokteran di perguruan tinggi harus menjalani masa studi praklinis di universitas tersebut sebelum menjadi dokter muda atau kepanetraan klinik di rumah sakit. Nah, setelah mahasiswa melalui studi praklinis ini, mahasiswa itu langsung terjun mempraktekkan kemampuannya dalam merawat pasien di rumah sakit. Nah, pastinya nih, rutinitas yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran ini memiliki jadwal yang padat dan menegangkan. Ini juga membuat mereka lebih sensitif secara emosional, merasa bosan, dan terlalu banyak bekerja tanpa cukup istirahat. Nah, dengan masalah-masalah ini itu bisa menimbulkan yang namanya stres. Nah, tetapi tenang saja, ada juga beberapa faktor yang menentukan bagaimana stres dapat dikendalikan dan ditangani secara efektif. Nah, yang pertama itu dengan strategi coping stress, yaitu upaya untuk mengelola situasi dan mendorong individu untuk memecahkan masalah hidup dengan mencari cara untuk mengurangi stres. Nah, biasanya pada strategi coping stress yang digunakan itu adalah problem focus coping, di mana pada strategi ini tidak hanya fokus pada tingkat stresnya, tetapi juga fokus pada akar masalah yang memicu timbulnya stres. Nah, dengan problem fokus coping ini kita bisa menggunakannya dengan cara yang pertama, yaitu selalu berpikiran positif. Maksudnya yaitu memandang masalah yang terjadi sebagai pelajaran baru atau pengalaman baru. Nah, lalu yang kedua yaitu ada berusaha objektif pada masalah yang dihadapi. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu menjalin hubungan baik dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan sosial untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, kemudian yang kedua dari faktor yang menentukan bagaimana stres dapat dikendalikan dan ditangani secara efektif yaitu dukungan sosial. Nah, ini seperti yang aku sebutin barusan ya. Nah, dukungan sosial di sini itu informasi dan umpan balik dari orang lain yang menunjukkan bahwa individu dicintai dan diperhatikan, dihargai, dihormati, terlibat dalam jaringan komunikasi, dan kewajiban bersama. Nah, dukungan yang paling berfungsi bagi mahasiswa yang mengalami stres itu adalah dukungan dari orang tua, karena itu bisa memberikan penguatan kepada anak dalam berbagai caranya. Nah, apalagi mengingat banyaknya masalah yang harus dilalui mahasiswa selama menjadi kepaniteraan di rumah sakit. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai metode penelitian, di mana didapatkan bahwa metode ini menggunakan pengumpulan data model skala liter, yaitu alat ukur yang memiliki karakteristik khusus yang dapat membedakan dengan berbagai bentuk alat pengumpulan data lainnya seperti kuesioner. Nah, ini memiliki 5 alternatif jawaban nih yang menunjukkan keadaan sangat setuju dengan SS, setuju dengan S, netral dengan R, tidak setuju dengan TS, dan sangat tidak setuju dengan STS.
Selanjutnya, metode analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan dan hipotesis penelitian. Dengan hipotesis nol yang diuji adalah hipotesis utama, yaitu ada hubungan antara dukungan sosial orang tua dengan stres coping. Nah, metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah analisis korelasi bivariat untuk menguji hubungan antara variabel prediktor dengan variabel dependen. Nah, dalam pengelolaan analisis datanya ini menggunakan program SPSS versi 16.00 for Windows. Nah, kita langsung masuk saja ke pembahasan selanjutnya mengenai hasil penelitian dan diskusi. Nah, di mana terdapat hasil perhitungan kategorisasi bahwa coping stress termasuk dalam kategori tinggi dengan rata temuan 92,53. Nah, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurha Elina RR bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial orang tua dengan strategi coping stress. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dukungan sosial orang tua juga berperan penting dalam mengatasi stres pada mahasiswa kedokteran residensi yang tidak tinggal bersama orang tua. Bahwa semakin tinggi dukungan sosial orang tua, maka semakin tinggi pula kecenderungan coping stressnya. Lalu hal ini sejalan juga dengan pernyataan Lowenthal dan Heaven mengenai dukungan sosial dari orang-orang yang dekat secara pribadi dengan siswa. Sering memberikan nasihat dan perhatian kepada mereka, itu juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengurangi stres yang sedang dialaminya. Lalu, dukungan yang diperoleh juga akan meningkatkan perasaan baik bahwa individu itu dicintai, dikagumi, dihormati, dan semuanya akan menciptakan rasa aman dan memiliki. Nah, hal ini dapat mengurangi stres yang dirasakan siswa dalam menghadapi masalahnya. Nah, jadi dari hasil penelitian dan diskusi ini bahwa mereka setuju akan adanya hubungan positif dari dukungan sosial orang tua terhadap strategi coping stress untuk menghadapi masalah stres yang dialami oleh mahasiswa kedokteran yang sedang bekerja sebagai kepanitraan klinik yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Jadi, dukungan sosial dari orang tua itu sangat berperan penting ya dalam menangani suatu stres yang dihadapi oleh mahasiswa. Apalagi ya mahasiswa yang tidak tinggal bersama orang tua, mereka akan merasa dirinya itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan seorang diri. Mereka pesimis dengan diri mereka sendiri. Apakah saya bisa menyelesaikan masalah atau saya tidak bisa menyelesaikan masalahnya karena saya sekarang hidup terpisah dengan orang tua. Tetapi dengan adanya dukungan orang tua yang selalu menyemangati, memberi hal-hal positif kepada mahasiswa yang tidak tinggal bersama orang tua, itu menjadi salah satu yang bisa membuat stres itu sedikit berkurang kepada mahasiswa. Kemudian selanjutnya pada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal internasional ini itu mengacu pada hasil analisis datanya. Nah, disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif antara dukungan sosial orang tua dengan coping stress kepanitraan klinik yang tidak tinggal bersama orang tua di Salemba. Nah, artinya semakin tinggi dukungan sosial yang diperoleh, maka semakin tinggi pula strategi coping stress yang dimunculkan siswa. Jadi, semakin tinggi dukungan sosial yang diperoleh, itu maka semakin tinggi juga strategi coping stress yang dimunculkan. Karena mereka merasa diri mereka itu aman, merasa dicintai, dan memiliki orang terdekat yang selalu memberi dukungan terhadap mereka dalam menghadapi masalah yang sedang dialaminya. Oke, cukup sekian penjelasan materi mengenai review jurnal internasional kali ini dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.